Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai akuntansi transaksi falas untuk sub pokok bahasan mengenai buku kontrol valuta asing atau uang kertas asing dan TC. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan buku kontrol, kita akan intermezzo dulu atau introduction dulu mengenai perdagangan falas di dunia. Nah, menurut BIS atau Bank International of Settlement atau Bank Sentral Dunia, rata-rata perputaran pasar valuta asing di dunia itu diestimasikan bernilai 3,21 triliun yang terbagi atas 1.005 miliar di transaksi spot, 362 dolar miliar di pasar forward, 1.714 dolar miliar di pasar swap, dan sisanya adalah selisih dari pelaporan kurs atau ya terjadi akibat selisih kurs. Nah, pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh BIS tadi, produk yang paling sering diperdagangkan itu untuk falas itu atau untuk mata uang itu adalah euro terhadap USD, yaitu sebanyak 28%. Nah, perdagangan euro terhadap USD ini disebut juga dengan fiber, ya. Yang kedua itu ada USD terhadap yen Jepang sebanyak 18%, atau disebut juga transaksi ini dengan the Japanese yen. Lalu ada pound sterling terhadap USD. Nah, transaksi ini biasa disebut dengan sterling or cable sebanyak 14%. Nah, dari mata uang ini yang paling banyak terlibat dalam transaksi itu sudah jelas pasti US dollar sebanyak 89%. Lalu diikuti dengan euro 37%, yen 20%, dan pound sterling 17%. Oke ya. Nah, untuk pergerakan pasar valuta asing itu berputar itu tiada berhenti dalam satu hari itu ya, 24 jam. Mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia itu biasanya mulai antara jam 5 sampai jam 2 siang. Lalu ketika pasar Selandia dan Australia tutup, berlanjut ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang dimulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ini tutup ya, masih ada lagi pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung dari jam 13 sampai jam 22, dan yang berlanjut lagi ke pasar Amerika berlangsung dari pukul 20.30 sampai 10.30. Jadi tidak ada berhentinya, tidak ada putusnya ya, selalu terjadi perdagangan falas ini di dunia. Nah, jadi selalu kecuali akhir pekan ya, atau karena biasanya akhir pekan itu off ya, perdagangan falas atau pasar falas forex ini off. Nah, pada dasarnya kurs apa sih? Nah, itu yang akan kita sudah sering kita dengarkan ya. Kurs diartikan sebagai harga suatu mata uang yang dinilai dalam mata uang lain. Namun pada prakteknya tidak semua mata uang dikutuk menurut mata uang lainnya, terutama untuk jenis mata uang yang tidak memiliki pasar falas yang aktif seperti rupiah ya. Jadi untuk mata uang yang tidak memiliki pasar yang aktif atau tidak banyak permintaannya seperti rupiah Indonesia ini tidak ada kurs tersendirinya ya. Tidak bisa dinilai kurs terhadap mata uang yang lain ya, agak susah. Jadi harus dihitung dulu ya, harus disandingkan dulu. Sebagai contoh, kurs rupiah dalam mata uang krona itu sulit ditemukan. Tapi kalau kurs rupiah disandingkan dengan kurs US dollar pasti ada. Atau krona terhadap US dollar itu pun pasti ada. Nah, jadi kalau mau menemukan kurs rupiah terhadap krona maka harus dikonversi dulu dalam US dollar. Nah, sehingga nominalnya bisa dibandingkan. Nantinya kurs antara rupiah terhadap krona dapat ditentukan. Nah, inilah yang disebut dengan kurs silang atau cross exchange rate. Nah, kurs silang atau cross rate atau nilai tukar silang ya, itu adalah mata uang yang digunakan di pasar spot dan dihitung dari nilai tukar setiap mata uang dalam kaitannya dengan mata uang ketiga, misalnya dolar. Yang seperti tadi ya, rupiah tidak bisa dihitung sendiri kursnya terhadap krona karena tidak ada sulitnya permintaan atau terlalu tidak aktif ya, sehingga tidak ada kurs tersendiri terhadap krona, maka harus disandingkan dengan mata uang ketiga yaitu misalnya dolar Amerika Serikat. Nah, kenapa dolar Amerika Serikat ini? Karena dolar Amerika Serikat ini adalah mata uang yang paling kuat di dunia ya, mata uang yang menjadi banyak permintaannya di dunia ya, mata uang yang diakui sebagai transaksi pembayaran atau pertukaran di dunia. Nah, jadi nilai
kurs silang ini antara mata uang A dan mata uang C, misalnya ya, kita mau mencari kurs mata uang A terhadap mata uang C. Karena mata uang A dan mata uang C ini tidak terlalu aktif, maka tidak dapat ditemukan kursnya. Maka kita harus cari kurs silangnya. Sehingga bisa digunakan kurs perantara, yaitu mata uang B. Sehingga kita bisa menghitung kurs nilai tukar antara mata uang A dengan mata uang B berapa, dan kurs antara mata uang B dengan mata uang C. Nah, jadi di sini mata uang B sebagai perantara. Perantara sini bisa tadi US dollar tadi ya. Nah, misalnya kita memiliki dua nilai tukar, yaitu USD terhadap euro dan rupiah terhadap USD. Dengan menggunakan dua nilai tukar ini, kita dapat menghitung cross rate ya. Kita mau mencari nih kurs silang antara rupiah ya, IDR terhadap euro, karena belum ditemukan. Kenapa? Euronya mungkin banyak permintaan aktifnya, tapi untuk rupiahnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu aktif ya. Nah, maka kita butuh mata uang perantara. Nah, di sini mata uang perantaranya adalah USD. Lalu kita cari kurs silangnya. Kita mau mencari kurs silang antara rupiah terhadap euro. Nah, maka kita gunakan kurs USD terhadap euro ya, dikali dengan rupiah terhadap USD ya, atau bisa tulis seperti ini atau ditulis seperti ini, sama saja. Nah, dalam kenyataannya biasanya kurs silang ini biasanya secara otomatis sudah dihitung oleh mesin perdagangan elektronik, tapi tidak ada salahnya kita belajar menghitung kurs silang atau cross rate ini. Nah, nilai cross rate ini seharusnya konsisten dengan nilai tukar mata uang asing dasar ya. Karena setiap perbedaan, misalnya kita hasil perhitungan cross rate kita sekian, tetapi dalam kenyataannya di lapangan sekian, nah, atau tidak terjadi perbedaan, maka nantinya akan memunculkan peluang arbitrase. Arbitrase itu apa? Keuntungan karena perbedaan harga. Nilai rupiah di dalam perhitungan cross rate sekian, di kenyataannya nilai rupiah sekian. Nah, terjadi selisih. Nah, terjadi perbedaan harga, itulah nanti yang disebut dengan arbitrase, adanya keuntungan akibat perbedaan harga. Nah, misalnya pada tanggal 18 Desember nilai tukar antara rupiah dan dolar adalah 14.019 per dolar. Nah, pada saat yang sama nilai tukar dolar terhadap euro itu 1,11 euro. Dari data tersebut kita dapat menghitung ya. Kita ingin mencari nih nilai tukar rupiah terhadap euro itu berapa. Nah, yang seperti tadi kita cari kurs rupiah terhadap dolar ya, rupiah terhadap dolar dan dolar terhadap euro. Maka kita kalikan 1,11 kali 14,19 sama dengan didapat 15,561. Jadi nilai tukar rupiah terhadap euro adalah 15,561 ya. Nah, lalu sering juga mendengar kita adanya fluktuasi kurs falas atau kurs nilai tukar mata uang. Biasanya disebabkan oleh apa? Nah, biasanya diakibatkan oleh gejolak moneter. Seperti waktu kasus terjadinya 98 krisis global mendunia. Nah, nilai tukar seluruh mata uang itu secara bersama itu anjlok semuanya ya. Sebagaimana juga terus adanya pasar, lalu pertumbuhan dalam produk domestik bruto, adanya inflasi, adanya suku bunga naik atau turun, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan ya. Nah, serta kondisi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan kurs atau nilai tukar itu bergejolak atau tidak stabil, naik atau turun. Nah, lalu ada istilah dalam kurs ya. Sini Bu akan jelaskan istilah-istilah dalam kurs atau dalam perdagangan falas. Nah, biasanya ada yang disebut dengan quotation. Apa itu quotation? Yaitu aturan atau tata cara pemberian kurs atau harga valuta asing ya. Nah, ini adalah tata cara, aturan atau dalam pemberian harga valuta asing.